Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mau sedikit review pisau saya. Ini pisaunya. Ini pisau udah saya beli kurang lebih hampir mau 2 tahun ya. Ini kalau sekilas teman-teman pasti kayak nggak asing ya sama pisau ini. Kira-kira seperti pisau apa teman-teman? Ya benar, seperti pisau Mora ya. Entah itu Mora Companion atau Mora Basic. Saya pernah posting di grup Bilah di Facebook. Terus ada yang komen katanya ini Mora katanya. Sebenarnya bukan Mora ya. Nggak tahu, ini nggak ada mereknya. Yang jelas ini pisau dari Cina ya. Saya kasih nama aja Morat Marit ya. Bukan Mora tapi bentuknya Mora banget sih. Ini pisau serbaguna ya teman-teman. Pisau utilitas, bisa digunakan untuk mancing, camping, bushcrafting, fair making, carving ya, splitting, pokoknya yang ing-ing lah, hiking gitu. Ini pisaunya saya beli di bawah harga 100.000 ya, dengan bahan 3CR13 stainless steel ya, udah stainless teman-teman, jadi aman lah kalau untuk dibawa mancing gitu ya, buat bersihin sisik ikan tuh udah aman banget lah pokoknya. Kalau bagi teman-teman yang takut karat nih, pisau rekomendasi banget sih. Untuk ketajamannya lumayan sih, coba kita tes ya. Sebenarnya ini udah saya asah. Tajam banget teman-teman, gampang ketemu tajamnya. Dari gagangnya ini plastik ya, rubber gitu, ada motif jeruknya, jadi kayak ngegrip banget gitu di tangan. Terus ini bevelnya tuh dia ya mirip-mirip Mora sih, dia tahu sendirilah negeri Cina kan. ATM-nya tuh dia benar-benar ATM ya, amati tiru modifikasi plek-tiplek. Finishnya satin pabrik gitulah ya, hampir semi mirror. Terusnya green grainnya dia ya ala Scandi ya, tapi nggak Scandi banget sih, ada micro bevelnya. Terus ini kayak agak menurun ke bawah ya, tapi agak naik dikit ya, kayak clip point lah, kayak pisau-pisau Bowie ala gitu. Terus kita ukur diameternya. Ini untuk panjang pisaunya kurang lebih 9 ya, 9,5 cm. Terusnya lebarnya 2 sentian. Tebalnya ini 2 mili statis. Tadinya ini datang belum bisa untuk mantik ferroroot, cuman saya pakai kikir biar dia tajam punggung bilahnya, jadi bisa buat mantik ferroroot. Kita coba ya. Maaf teman-teman kalau banyak suara gitu ya, saya lagi di pekarangan rumah. Ini saya bawa bukan tisu, ini kapas. Kira-kira ini saya niatnya mau jadiin tinder, kira-kira apakah dia bisa nyala ya. Kita coba aja, kita suwir apakah dia bisa nyala teman-teman. Bismillah. Nyala ya teman-teman, nyala ya, bisa ya. Oke, kita singkirin aja dulu. Nah, pisau ini udah sering saya bawa untuk camping ya, untuk food prep kan. Kalau stainless kan lebih aman lah ya, sebenarnya karbon juga nggak apa-apa sih, cuman kalau yang ragu-ragu sama sama pisau karbon bisa pakai stainless. Ini belum mati. Dan ini sarungnya
terbuat dari plastik juga ya. Udah ada lubang juga buat dicantolin di ikat pinggang atau di tas ya, pakai tali paracord atau tali prusik. Terus di sini udah ada lubang air ya. Jadi kalau pisaunya dimasukin masih dalam keadaan basah atau kehujanan gitu ya, ketika waktu perjalanan dia bisa, kalau di bawahnya begini dia bisa netes ke bawah airnya. Dengan harga di bawah 100.000 menurut saya worth it sih untuk dibeli ya. Cuman saya nggak tahu dia masih produksi atau enggak. Ada di Shopee, nanti saya cantumin tokonya ya, nama tokonya. Kokoh juga dia, maksudnya nggak kelihatan kayak pisau murah gitu ya, walaupun harganya murah. Dan kalau seingat saya dia ada beberapa varian warna ya untuk ininya, warna handle-nya. Ada yang biru kayak punya saya, terus ada yang merah, ada yang orange ya kalau nggak salah, ada yang orange sama ada yang pink. Bentuknya emang bener-bener dimiripin banget sama Mora teman-teman. Mungkin kalau dari jauh gitu ya, ada orang yang tahu Mora terus kita bawa pisau ini dikiranya kita bawa pisau Mora ya, Mora Kniv. Bukan Mora tapi ya, tanpa merek sih. Cuman seingat saya ini bahannya 3CR13 ya, biasa baja-baja yang sering dipakai di entry level ya, untuk produk-produk dari Cina. Menurut saya worth it sih teman-teman, untuk dibawa kegiatan luar ruang ya, kayak kegiatan outdoor gitulah. Aman juga, ini udah stainless, gampang diasah. Dan saya biasanya kalau pergi-pergi gitu ya, bawa pisau ini cukup saya bawa amplas. Ini amplas yang udah saya modif, saya lakban di kayu ya. Ini amplas Grit 2000 untuk maintenance. Terus ini ada stropping kulit. Nah, jadi simple teman-teman. Kalau misalkan kurang tajam tinggal ya kayak di stropping aja gitu. Seperti ini ya. Ini amplas 2000 yang udah agak sedikit haus karena pemakaian. Ini stropping kulit ya, tinggal diginin aja. Sebenarnya kalau masih tajam kayak tadi nggak perlu di amplas di sini sih, cukup di stropping aja. Misalkan kita habis ngulitin hewan buruan atau habis bersihin sisik ikan, tinggal di stropping gini aja. Kecuali dia benar-benar nggak bisa selas kertas ya. Ini udah cukup di stropping gini aja, udah cukup tajam. Udah cukup tajam banget. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman ya. Saya mau review singkat aja. Ini pisaunya worth it, kalau masih ada mungkin teman-teman boleh beli ya. Misalkan mau beli pisau Mora tapi budget yang terbatas, saran saya beli pisau ini aja cukup untuk baking kegiatan luar ruang ya. Misalkan mau buskrap, tinggal bawa pisau ini dikombinasiin sama gergaji lipat, sama parang atau sama kapak ya, tinggal pilih. Kalau bawa kapak ya udah bawa kalau misalkan bawa parang nggak usah bawa kapak, tapi kalau bawa kapak nggak usah bawa parang, kurang lebih gitu. Cuman kalau di hutan-hutan Indonesia lebih cocoknya bawa parang sih daripada kapak. Cuman kalau kita campingnya di hutan-hutan pinus lebih cocok bawanya kapak bukan parang. Jadi ini kok 3 kombinasi gitulah ya, 3 of tools gitulah bahasanya. Jadi pisau kecil untuk carving, kegiatan-kegiatan detail, buat bikin pasak, untuk carving, bikin sendok dari kayu gitu kan. Terus dikombinasiin sama gergaji lipat, sama kapak atau parang gitu. Ya kurang lebihnya gitu aja teman-teman. Saya mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.